Halo semua, perkenalkan nama saya Laudia Cynthia Bella dengan NPM 170710240013. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu psikologi sosial dan mengapa keilmuan sosiologi perlu mempelajarinya. Serta saya akan memaparkan kajian mengenai fenomena stigmatisasi kesehatan mental di Indonesia. Saya akan merefleksi talk show mental health awareness yang sudah dijelaskan kemarin. Apa itu psikologi sosial? Psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau sosiologi memandang manusia sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial, maka psikologi sosial menyoroti isi individualnya, bagaimana seseorang berperilaku, berpikir, dan berinteraksi dalam konteks sosial itu sendiri. Jadi, dua bidang ini sebenarnya saling melengkapi. Nah, dengan mempelajari psikologi sosial, sosiologi bisa lebih tajam dalam menganalisis fenomena sosial yang melibatkan aspek kepribadian, emosi, dan interaksi antar individu. Hal ini penting karena masyarakat sendiri tidak hanya terbentuk oleh struktur sosial, tapi juga oleh dinamika antar manusia yang penuh persepsi, emosi, dan reaksi sosial. Jadi bisa dibilang psikologi sosial itu merupakan jembatan antara dua dunia individu, yaitu individu sendiri dan masyarakat. Dan yang kedua adalah fenomena stigmatisasi terhadap kesehatan mental di Indonesia yang masih menjadi masalah serius sampai sekarang. Banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau bipolar yang seringkali dicap negatif oleh masyarakat Indonesia. Misalnya dianggap gila, lemah, atau kurang iman. Padahal gangguan mental itu bukan cuma diselesaikan dengan cara disuruh sabar dan berdoa. Banyak masalah mental yang harus butuh dukungan medis dan sosial. Stigma ini muncul karena masih rendahnya literasi masyarakat tentang kesehatan mental dan banyak orang yang belum memahami bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Di sisi lain, norma budaya dan nilai sosial tuh juga sangat berpengaruh dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi keharmonisan dan citra diri. Orang dengan masalah mental sering dianggap membawa aib bagi keluarga. Akibatnya, banyak penderita yang memilih diam atau menutupi kondisi karena takut dikucilkan. Dari perspektif psikologi sosial, stigmatisasi ini terbentuk karena adanya proses labeling atau pemberian label negatif dan social comparison, yaitu perbandingan sosial, yang dimana masyarakat cenderung mengelompokkan individu yang dianggap tidak normal agar mereka bisa menjadi lebih superior secara sosial. Sedangkan dalam perspektif sosiologi, fenomena ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan budaya kita belum cukup inklusif untuk menerima keberagaman kondisi mental manusia. Maka dari itu, penting bagi masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah untuk bersama-sama mengubah cara pandang terhadap kesehatan mental melalui edukasi publik, kampanye kesadaran, serta fasilitas konseling yang mudah diakses, sehingga bisa membantu mengurangi stigma sosial yang ada dan mendorong masyarakat lebih terbuka dalam membicarakan isu-isu ini. Karena pada akhirnya kesehatan mental bukan cuma urusan individu, tapi juga tanggung jawab sosial kita semua. Dan yang ketiga, ada refleksi talk show mental health awareness. Yang pertama itu penting untuk memahami dan mengenali kondisi diri sendiri dengan jujur dan mendalam sebelum memberikan edukasi kesehatan mental kepada orang lain, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang positif, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi orang lain dalam memahami, mengelola, dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Dan yang kedua, dalam lingkungan akademik yang dinamis, kita perlu membangun suasana yang mendukung dan peduli terhadap satu sama lain, sehingga teman-teman yang sedang berjuang dengan tekanan akademik yang berat atau masalah pribadi yang kompleks merasa nyaman dan aman untuk berbagi pengalaman dan mendapat dukungan yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, ada ekspresi emosi yang tidak mengenal batas gender atau stereotip
sosial. Individu itu memiliki hak untuk mengekspresikan perasaannya secara bebas tanpa takut dihakimi, dianggap lemah, karena menunjukkan emosi adalah tanda keberanian, kejujuran, serta kesadaran diri yang tinggi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.